Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai agama dan globalisasi. Agama lahir di dunia ini sebagai berkah semesta. Agama mengajarkan hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan semua makhluk, serta hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Agama mengajarkan kedamaian dan cinta, baik ke dalam diri maupun kepada semua makhluk. Ia membuat hidup manusia menjadi seimbang. Sekarang ini, agama telah menjadi organisasi global dengan ruang lingkup seluas dunia itu sendiri. Cabangnya ada di berbagai negara, baik agama yang diakui maupun yang tidak diakui. Agama sendiri adalah institusi global yang lahir dari pengalaman mistik seseorang. Pengalaman mistik itu lalu berkembang menjadi ajaran, tatanan nilai, dan jalan hidup seseorang. Sebagai organisasi global, agama tidak bisa dilepaskan dari pengaruh-pengaruh globalisasi. Sedangkan globalisasi itu sendiri adalah sebuah proses mengglobal yang terus berlangsung, yakni dunia yang semakin lama semakin menjadi satu. Adapun 3 ciri dasar dari globalisasi ialah perkembangnya pesat teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Di abad ini, kita tidak bisa membayangkan hidup tanpa internet ataupun jaringan telepon seluler yang memadai. Ruang kini menjadi begitu kecil. Teknologi transportasi yang murah dan aman membuat jarak tidak lagi menjadi berarti. Sebelumnya, orang perlu menempuh jarak ratusan ribu kilometer dengan waktu beberapa bulan untuk pergi dari Indonesia ke Eropa. Namun kini, jarak yang sama dapat ditempuh kurang dari sehari berkat kemajuan teknologi pesawat terbang. Agama dan globalisasi. Di era globalisasi ini, agama masih memiliki peranan besar di dalam peradaban manusia. Itu terjadi setelah di era modern lalu, agama disingkirkan dari peradaban manusia karena dianggap memperbodoh dan mempermiskin. Dan kini, kembalinya agama-agama di panggung politik dunia merupakan sebuah tanda bahwa akal budi dan peradaban modern tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rohani manusia. Agama dengan pengalaman akan kesatuan dan tata nilai yang ditawarkan bisa memberikan secercah kepastian di tengah hidup yang terus berubah ini. Agama dan perubahan. Perubahan adalah sebuah kehidupan. Segala sesuatu pasti berubah. Menolak perubahan berarti menolak hukum alam. Itu adalah perbuatan yang bodoh. Kedudukan dan peran agama di era globalisasi ini ialah agama perlu kembali ke kedudukan dasariahnya, yakni sebagai pengikat segala yang hidup di dalam tata moral yang terbuka, damai, dan penuh kasih. Karena keberagaman yang begitu besar, agama pun perlu kembali mengingat nilai dasarnya yang lain, yakni toleransi. Dalam arti ini, toleransi adalah sebuah nilai global yang terdiri dari 3 unsur dasar, yakni empati, rasa saling menghargai, dan mengakui keunikan masing-masing. Kemudian agama perlu merumuskan ulang bahasa-bahasa mereka di dalam ruangan publik. Dalam artian, jika di ruang private atau orang-orang yang seagama, mereka bisa tetap menggunakan bahasa mereka. Namun, jika di dalam ruang publik, yakni hidup bersama yang berciri keragaman, agama harus menggunakan bahasa bersama yang bisa diterima semua pihak, terutama oleh mereka yang berbeda agama. Kemudian konflik. Konflik adalah bagian dari hidup manusia. Yang terpenting bukanlah menghindari konflik, tapi menata konflik tersebut secara damai. Agama berperan besar dalam hal ini. Agama bisa mengajarkan kedamaian dan kasih yang bisa menjadi dasar bagi penyelesaian semua konflik secara damai. Agama lahir dari budaya yang khas di tempat tertentu, namun hakikat agama dan nilai-nilai yang ia tawarkan melampaui budaya-budaya tersebut. Di era globalisasi ini, agama harus bergerak dari budaya-budaya yang melahirkannya. Misalnya, budaya Eropa Romawi dengan Kristianitas, budaya Arab dengan Islam, budaya India dengan Hindu. Selama agama masih lekat dengan budaya-budaya tempat ia lahir, maka perbedaan dan konflik akan terus terjadi. Namun, ketika agama-agama mampu bergerak melampaui nilai-nilai budaya tempat ia lahir
dan kembali ke hakikatnya, maka kedamaian dan kasih adalah hasilnya. Dengan kata lain, semua agama di era globalisasi ini harus kembali ke akar hakikatnya masing-masing, yakni pengalaman kesatuan dengan pencipta dan segala sesuatu yang ada. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.